nggak sih kalau misalkan TKA di Indonesia itu makin banyak? Terus kita gimana? Nganggur bareng-bareng atau jadi pengacara berjamaah nih? Nah, langsung aja kita bahas bareng. Tahu nggak sih guys, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia meledak loh guys. Di tahun 2021 ada 88.000 orang, tapi di tahun 2022 ada 110.000 orang lebih. Jadi jumlah TKA sekarang lebih banyak dari jumlah yang mempraktikkan ya Nores. Iya emang, makanya. Terus katanya sih ya, itu tuh karena pembatasan sosial udah dilonggarin. Terus habis itu ekonomi kan bangkit. Nah perusahaan asing itu masuk buat teman-temannya dari luar negeri. Bahaya nggak sih buat orang Indonesia kayak kita gini? Bahaya banget gila, kita yang lokal ini bisa kalah saing. Aduh gak boleh nih sampai lapangan kerja kita dihabisin sama orang luar. Negara-negara kita, masa mereka yang dapat kerja kita yang nganggur? Iya tahu. NKRI itu punya kita, pekerjaan juga harusnya punya kita dong. Tapi ya Cid, tenaga kerja asingnya di sini ngapain aja sih? Apa jalan-jalan kan cuma ngopi, abis itu nyari Indomie rasa rendang. Kamu ngapain? Aku baru buka warung sayang. Serius Cid, mayoritas TKA itu ya, mereka tuh kerjanya di sektor jasa. Terus totalnya tuh lebih dari 50.000 orang. Dan kebanyakan mereka itu pegang posisinya di profesional. Gila banget ya sih, kayak manajer, terus kayak yang teknisi senior, konsultan gitu-gitu. Lah, kita masih rebutan jadi admin dengan pengalaman kerja 10 tahun dan bisa 7 bahasa. Tahu makanya padahal ya kalau kata Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27, tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini mah kita nggak dapat apa-apa, padahal hak kita itu ya Cid buat dapat kerja yang cukup. Sebenarnya sih ya, kalau mau dapetin hak kan harus ngelakuin kewajiban dulu. Nah, kewajiban kita tuh terutama ada menaati hukum, bela negara, dan menghormati HAM. Gila, itu aku banget. Dan dengan kewajiban tinggal nunggu dapetin haknya aja gitu. Idit, saingan dulu sama bule. Agak berat ya, tapi ya udah sih. Dari mana aja sih mereka datang? Nih ya, posisi pertama Cina, 52.000 orang. Diikuti Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Aduh Cid, tapi ya bidang apa aja sih yang paling gaman dari serbuan para TKA itu? Nomor satu sih di posisi jasa ya, apalagi di bidang profesional. Itu posisi manajer sudah didominasi TKA lagi. Aduh, males banget gitu di bawahan TKA orang dari negara kita sendiri. Pertanyaannya nih ya, dengan masuknya TKA, terus nasib kita gimana sebagai tenaga kerja lokal? Nih ya, buat kalian yang bilang, nggak ngaruh, coba deh tanya sama tetangga tuh yang udah nganggur 7 bulan, terus lamarannya ditolak terus, karena katanya kurang pengalaman. Padahal sih baru lulus. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. Sebenarnya sih ya Ref, TKA profesional itu bisa transfer ilmu loh ke kita, asal jangan TKA doang yang bisa naik jabatan, kita juga dong. Masa kita jadi penonton di negara sendiri? Betul. Nah, jadi ya guys, sebenarnya itu bukan salah TKA-nya. Mereka itu datang ke sini buat nyari kerja, bukan buat ngerebut pacar kalian. Kecuali yang dari Korea sih paling. Pemerintah juga harus menegaskan regulasi dan kuotanya. Dan kita anak-anak Indonesia, jangan mau kalah. Kita harus upgrade skill dan jadi profesional di negara sendiri. Nah, caranya tuh ya, kita yang local pride ini itu harus bisa bersaing sama mereka. Gimana? Yaitu dengan memperkuat pendidikan kita. Supaya kita tuh gak ciut-ciut banget lah. Meskipun mereka bawa informasi dan pengetahuan lebih dari negara mereka, tapi kita juga bisa kok kalau bersaing sama mereka. Nah, oke guys, jadi gimana nih menurut kalian soal lonjakan TKA di Indonesia? Kalian harus komen di bawah ya, kalian itu tim TKA ancaman atau TKA peluang. Tapi jangan sampai debat, apalagi sampai lupa makan. Karena kan banyak nih yang jomblo dan gak ada yang ingetin makan. Aduh, udah deh. Sampai sini dulu guys video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye, itu aja dari kita. Trio pengacara.